Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10, bisa buat anak, tapi nggak mau bertanggung jawab. Nikah, yang benar aja, Raf, kita masih muda. Pekerjaan belum punya, memangnya kamu mau kasih aku makan apa, cinta? Mana kenyang? Rafa terkekeh. Ia mengacak rambut Ayu gemas. Ya nggak gitu juga, tapi kan ortuku punya usaha percetakan. Nanti aku akan kerja di sana. Udah, kamu nggak usah khawatir soal makan, itu masalah gampang. Ayu tersenyum geli. Yakin banget. Yakinlah, Rafa menjawab dengan percaya diri. Kamu tahu kenapa aku pingin nikahin kamu cepat? Ayu menggeleng. Itu karena aku ingin segera membawa kamu keluar dari neraka berkedok rumah itu. Jujur, aku nggak tega kamu diperlakukan seperti itu sama keluarga kamu sendiri. Mata Ayu berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Rafa berpikir sampai sejauh itu. Jadi kamu mau, kan lulus dari sini nikah sama aku? Ya, aku mau. Bawa aku pergi jauh, Raf. Bawa aku kemanapun kau mau. Bawa aku pergi dari neraka itu. Aku mohon. Ayu tahu Rafa sangat mencintainya. Begitu pula dirinya yang mencintai laki-laki itu. Ia yakin dan percaya kalau Rafa tulus padanya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah semua akan berjalan semulus itu? Akankah semua berjalan lancar sesuai rencana? Jauhi Rafa. Ayu tersentak saat wanita parubaya yang tiba-tiba memintanya bertemu mengatakan itu. Jujur, Ayu tidak mengenali siapa wanita itu sebenarnya. Tadi saat Ayu keluar dari gerbang sekolah bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada sesama siswa di sana mengatakan ada yang mencarinya. Ia menunggu di dalam mobil. Kebetulan kelas Rafa belum pulang jadi Ayu hendak menunggu di warung yang ada di samping sekolah. Namun karena ada yang mencarinya, Ayu pun mencoba menghampiri orang yang menunggunya di dalam mobil itu. Ayu mengerutkan kening saat melihat seorang wanita parubaya di dalam mobil. Ia mempersilahkan Ayu masuk sambil menatapnya tajam. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Ayu sopan. Saya Mama Rafa. Rafa sudah menyampaikan keinginannya menikah dengan kamu. Dan terus terang saya tidak setuju. Jadi saya harap kau tinggalkan Rafa dan segera pergi jauh darinya. Wanita yang mengaku ibu Rafa itu menatap tajam Ayu sambil memindai penampilannya. Rapi, tapi seragam itu sudah kelihatan lusuh dan kekuningan. Tas yang lusuh, sepatu yang bolong, jujur saja, Ayu seakan merasa ditelanjangi. Tatapan itu jelas merupakan tatapan mengejek. Kau harusnya sadar diri, sudah miskin. Tidak memiliki masa depan. Apa yang bisa dibanggakan dari perempuan seperti dirimu? Saya juga sudah mendengar kalau kau seorang yatim piatu. Hah, benar. Saya tegaskan sekali lagi, tinggalkan Rafa. Saya beri kesempatan sampai kelulusan tiba.
Setelah itu, saya harap kau benar-benar menghilang. Kau mengerti? Bentak wanita parubaya itu membuat Ayu tersentak dengan tubuh panas dingin. Ayu terpaksa mengangguk. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Keluar, usirnya kasar. Ayu pun bergegas turun dari dalam mobil itu. Belum sempat pintu mobil ditutup, suara wanita parubaya itu kembali terdengar. Darto, setelah ini cuci mobil ini sampai bersih. Saya tidak ingin aura miskin perempuan itu tertinggal di dalam mobil ini. Baik, Bu. Tangan Ayu terkepal. Beberapa menit kemudian, mobil itu pun melesat. Meninggalkan Ayu yang sudah gemetaran. Matanya memerah, jantungnya bergemuruh. Sakit hati, tentu saja. Siapa yang tidak sakit hati dihina sedemikian rupa oleh orang lain? Terlebih ia juga diminta menjauhi Rafa. Ingin rasanya menolak, tapi Ayu tak mau membuat masalah kian pelik. Akhirnya, Ayu memilih mengalah. Semenjak hari itu, Ayu terus menghindari Rafa. Begitu pula di saat hari kelulusannya. Ia terus menghindari Rafa membuat laki itu kesal sekaligus kecewa. Kau kenapa, Yu? Kenapa kau sepertinya selalu menghindari aku? Apa aku ada buat salah? Gumam Rafa. Ingin ia menelpon atau mengirim SMS pada Ayu, tapi Ayu tidak memiliki handphone. Ayu, panggil Rafa ngosan. Sebab ia berlarian mengejar langkah Ayu yang baru keluar dari ruang guru setelah mengambil ijazahnya. Bukannya berhenti, Ayu justru mempercepat langkahnya. Rafa berusaha mempercepat langkahnya hingga akhirnya Rafa berhasil menghadang langkah Ayu. Aku ingin bicara, ucap Rafa sambil memegang pergelangan tangan Ayu. Lepas, desis Ayu. Enggak, aku mau bicara, sekarang. Lepas kataku, desis Ayu lagi sambil berpegangan pada pilar. Rafa membalikkan badannya. Kenapa? Kenapa kau berubah? Kenapa kau terus menghindariku? Apa aku ada salah padamu? Tanya Rafa dengan tatapan mengibah. Ayu pun kasihan melihat Rafa seperti ini. Ia tidak tega. Tapi untuk bersama, semua takkan mungkin terjadi. Ia dan Rafa jelas berbeda. Terlebih orang tuanya menentang terangan hubungan mereka. Kau tidak memiliki salah apapun. Akulah yang salah. Kita berbeda. Kau orang berada, sementara aku yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa. Aku mohon, jangan temui aku lagi. Jauhi aku, permisi. Ayu menghempaskan tangan Rafa hingga terlepas. Lalu dengan secepat mungkin, ia berlari menjauh. Pantang menyerah, Rafa jadi sering datang ke rumah Ayu untuk menemuinya. Tapi Ayu terus menghindar. Tika dan Mila juga sudah melarangnya untuk keluar. Ayu, nya gak mau keluar tuh, Raf. Kamu tahu kenapa Ayu gak mau nemuin aku? Duh, gimana ya, Raf, sebenarnya ini rahasia. Apa, ada apa? Tolong katakan padaku, ada apa? Sepertinya, Ayu memiliki pacar lain yang lebih kaya. Maaf, apa, kau tidak sedang berbohong, kan? Untuk apa aku berbohong? Asal kau tahu ya,
tidak semua yang Ayu katakan itu jujur. Dia itu pembohong ulung. Dia saja sering keluar malam dan pulang pagi. Perempuan macam apa itu? Ucap Tika penuh kedustaan. Melihat raut wajah Rafa yang seakan tidak percaya membuat Tika kembali memprovokasinya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mama. Tiba-tiba Mila keluar. Tika pun segera mengajukan pertanyaan yang sama. Dan Mila membenarkan kalau Ayu sering kelayapan malam. Dan pulang dini hari dengan diantar seorang laki-laki. Rafa jelas saja terkejut. Ia tidak pernah menyangka Ayu akan berbuat seperti itu. Tika pikir rencananya berhasil. Nyatanya Rafa masih sering datang untuk menemui Ayu. Ia belum bisa sepenuhnya mempercayai kata Tika dan ibunya. Apalagi Ayu sering menceritakan perlakuan mereka pada Ayu. Tika yang kesal pun membujuk ibunya untuk mengusir Ayu. Hingga suatu hari, Mila pun benar-benar mengusir Ayu. Aku sudah cukup menampungmu selama ini. Jadi silahkan keluar dari sini. Dan jangan pernah kembali. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Bibi nggak bisa mengusir aku semau Bibi. Bibi lupa, rumah ini peninggalan ayahku. Aku yang paling berhak atas rumah ini, bukan Bibi. Memang Ayu sangat ingin keluar dari rumah itu, tapi ia tetap harus menuntut keadilan. Apalagi Mila memintanya agar tidak pernah kembali lagi. Tentu saja ia tidak rela. Rumah itu merupakan peninggalan orang tuanya yang tersisa. Sementara uang dan perhiasan peninggalan sang ibu pun sudah diambil semuanya oleh Mila. Ia tidak rela kalau rumah itu pun diambil. Apa kau bilang, peninggalan ayahmu? Apa kau lupa, ayahmu itu adalah kakakku? Jadi tentu aku pun berhak atas rumah ini. Lagi pula, memangnya kau makan selama ini? Uang dari mana? Baju yang kau pakai, dari mana? Dan yang perlu Bibi ingat, uang yang ayahku tinggalkan tidak sedikit. Begitu pula perhiasan ibu, semua sudah Bibi ambil. Baju, Bibi jangan pura amnesia. Bahkan sejak kecil Bibi selalu memberikan baju bekas Tika padaku. Memangnya kapan Bibi membelikanku baju? Bahkan makan pun aku harus membayarnya dengan bekerja di rumah ini. Coba Bibi bayangkan, berapa uang yang harus Bibi keluarkan kalau harus mempekerjakan pembantu? Tapi Bibi tidak pernah mengeluarkan sepeser pun untukku. Oh, kau sudah berani mendebat sekarang? Mila merasa begitu kesal karena kata Ayu sebenarnya benar. Tapi Mila tetap saja tidak terima. Tika, pekik Mila kesal. Ada apa, Ma? Tika pun mendekat. Bereskan semua barang gadis sialan ini dan buang keluar. Siap, Ma. Tika menjawab dengan seringai bahagia. Mata Ayu melotot tajam. Tika, jangan macam kau. Ayu hendak mengejar Tika yang masuk ke kamarnya. Tapi Mila dengan cepat menarik rambut panjang Ayu dari belakang membuat Ayu kesakitan. Ayu menjerit memohon agar segera dilepaskan. Bukannya dilepaskan.
Mila justru mendorong Ayu kasar hingga kepalanya membentur tembok. Lalu dengan kasar, Mila menamparkan pipi kiri dan kanan Ayu membuat gadis itu menangis terseduh. Sudah selesai, teriak Tika. Mila tersenyum. Kemudian ia menyeret tubuh Ayu dan menyodorkannya kasar ke paving blok di depan rumah. Ayu meringis kesakitan, tapi Mila tidak peduli. Pergi kau dari rumah ini, pergi. Ayu menggeleng cepat. Di saat bersamaan sebuah mobil masuk ke pekarangan rumah. Itu adalah mobil suami Mila. Ada apa ini, Ayu? Apa yang terjadi? Sudah, Papa nggak usah ikut campur. Dia keponakanku, aku berhak melakukan apa saja padanya. Tapi Ma, kasihan Ayu. Dia tidak memiliki siapa lagi di sini. Apalagi ini sudah malam. Mama bilang Papa nggak usah ikut campur. Ayo, masuk. Sentak Mila membuat sang suami menghela nafas pasrah. Mila berjalan lebih dulu diikuti Tika. Ayah Tika, Wardoyo pun membantu Ayu berdiri. Ayu, maafkan Paman yang nggak bisa bantu kamu. Kamu tahu sendiri, kan gimana sifat bibi kamu itu? Ayu hanya bisa mengangguk lesu dengan air mata berderai. Lalu Wardoyo mengeluarkan uang yang ada di saku celananya dan ia letakkan di genggaman Ayu. Papa, masuk, teriak Mila dari dalam. Bawa ini, maaf, Paman harus segera masuk. Wardoyo pun segera masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Ayu yang penampilannya sudah sangat berantakan. Ayu menatap miris bajunya yang dilempar asal. Ada sebuah kantong plastik besar dan tas sekolahnya di sana. Ayu tersenyum miris. Untung saja ijazahnya ada di dalam tas. Tiba hujan turun. Ayu pun dengan cepat memungut pakaiannya dan memasukkannya ke dalam kantong. Setelahnya, ia pun berlarian pergi dari sana. Ayu tidak tahu harus pergi kemana, yang ia tahu. Ia harus segera mencari tempat berteduh sesegera mungkin. Totalnya 135.000, Mbak, ujar Ayu pada salah satu pembeli di toko roti tempat ia bekerja. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Ayu dari rumahnya karena diusir bibinya sendiri. Setelah terlunta selama beberapa hari di jalanan, akhirnya Ayu berhasil menemukan kosan yang letaknya ada di kecamatan sebelah. Itu pun ia dibantu seseorang yang kebetulan menemukan Ayu hampir pingsan di trotoar. Seseorang itu juga yang mengajaknya tinggal di kosan tempat ia menyewa. Untung saja Ayu masih memiliki uang pemberian Wardoyo. Jadi ia bisa menyewa kosan selama beberapa bulan sembari mencari pekerjaan. Ini, Mbak, pembeli itu pun memberikan uang sebesar 150.000. Ayu pun segera memberikan kembaliannya beserta nota pembelian. Ayu, udah sore, silahkan beres, ujar pemilik toko roti itu. Oh ya, roti itu silahkan kamu bawa pulang. Untuk yang lain sudah ibu kasih juga. Imbuh wanita paruh baya itu. Baik, Bu, terima kasih. Ayu pun tersenyum lebar.
Ia amat sangat bersyukur karena dipertemukan dengan pemilik toko roti yang sangat baik ini. Meskipun gajinya tidak begitu besar, tapi setidaknya kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Toko roti itu tidak begitu jauh dari kosan, jadi Ayu memilih berjalan kaki untuk pulang. Setibanya di kosan, Ayu pun segera masuk dan tak lupa mengunci pintu. Setelahnya, ia segera pergi mandi. Tubuhnya sudah terlalu lelah dan gerah. Jadi ia pun tak menunda lagi untuk segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Baru saja Ayu selesai berpakaian, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Ayu mengerutkan keningnya, penasaran siapa yang datang. Siapa ya malam gini ketuk pintu, apa itu Mbak Mega? Gumam Ayu penasaran. Sambil melilitkan handuk di rambutnya, Ayu pun segera beranjak untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, dahi Ayu mengernyit, ia tidak menemukan siapa di depan pintu. Ayu sampai celinguk ke sana kemari mencari siapa yang kira sudah usil padanya. Siapa sih? Usil banget, kesal Ayu. Baru saja Ayu hendak menutup pintu, tiba-tiba ia mendengar suara rengekan bayi. Ayu sontak saja merinding, meskipun hari baru pukul jam 8 malam. Tapi suasana di sekitar tempat itu begitu sepi. Belum lagi di depan kosan dan di pinggir jalan di seberangnya ada pohon yang cukup besar. Kok, kayak ada suara bayi ya? Apa jangan itu suara anak kuntilanak? Duh, kok jadi merinding? Masa, baru jam segini udah ada setannya sih? Lirih Ayu masih celinguk dari balik pintu. Ia hendak menarik lagi kepalanya, tapi kini terdengar tawa lucu bayi. Jantung Ayu sampai berdetak kencang mendengarnya. Ayu menelan ludah, takut. Suaranya kayaknya dari. Pelan, Ayu menurunkan pandangannya ke arah bawah. Lampu teras kosan itu sedikit redup. Belum lagi daerah sekitar memang masih minim penerangan. Jadi apa yang tergeletak di atas lantai itu tidak begitu jelas. Lagi, terdengar suara gumaman bayi yang sebenarnya begitu menggemaskan. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, membuat Ayu justru merasa gugup. Hingga akhirnya ia bisa melihat jelas ada sebuah benda terkapar di atas lantai. Ayu sampai harus berjongkok untuk memastikan apa yang dilihatnya ini. Ini, bayi, ini, beneran bayi. Gumam Ayu dengan mata terbelalak. Bayi itu tersenyum manis. Suaranya begitu lucu membuat Ayu refleks mengangkat bayi itu ke dalam gendongannya. Gerakan Ayu masih kaku. Ia bingung bagaimana cara menggendong bayi yang baik dan benar. Kamu siapa? Kok kamu ada di sini? Gumam Ayu polos sambil menatap lekat bayi menggemaskan itu. Sebab ini pertama kalinya ia menggendong seorang bayi. Jelas ia masih begitu kaku dan pemahamannya tentang bayi pun masih nol besar. Nggak mungkin, kan kamu jalan sendiri kemari, jalan aja belum bisa. Ayu terkekeh sendiri.
Lucunya, bayi itu seakan merespon kata-katanya. Ayu celingak-celinguk, tapi ia tidak menemukan siapapun. Ingin dibiarkan saja, tapi Ayu mana tega. Kamu pasti dibuang orang tuamu ya, jahat bener mereka. Bisa buat anak, tapi nggak mau bertanggung jawab. Kamu mau nggak jadi anak aku? Bayi yang diperkirakan masih berusia 3 bulan itu pun tersenyum seakan menyatakan kesediaannya. Baiklah, mulai hari ini panggil aku, Mama. Ayo, sayang, kita masuk. Di sini dingin. Ayu pun segera membawa masuk bayi itu. Bayi yang kelak diberi nama Raffi. Ayu memberikan nama itu sebab ia teringat pada Rafa. Memang bayi ini tidak ada kemiripan dengan Rafa. Tapi ia menganggap kehadiran Raffi sebagai pengganti Rafa, penyemangat hidupnya. Setelah Ayu masuk, seseorang yang sejak tadi memantau dari balik pohon pun segera berlalu. Hari berlalu, Ayu yang biasanya hanya diam, kini jadi lebih ceria. Bersyukur atasannya di toko roti mengizinkannya membawa bayi itu. Ayu menceritakan tentang asal bayi itu. Dan pemilik toko pun tidak mempermasalahkannya asal Ayu tetap bisa bekerja dengan baik. Hingga suatu sore, sepasang mata melotot. Saat tanpa sengaja melihat Ayu yang berjalan sambil menggendong bayi. Ia tersenyum sambil mengikuti dan mengambil gambarnya. Bersambung.